Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Jalla Jalaluh atas karunia yang Allah berikan kepada kita semua yang hadir di tempat ini dalam rangka untuk thalabul ilm, mempelajari satu ayat dari Al-Quran, satu hadis dari Nabi yang mulia. Tidak diharapkan melainkan agar kita semua mendapatkan kemanfaatan dari apa yang kita pelajari. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat, dimudahkan mengamalkannya, serta tetap istiqomah di dalamnya hingga tiba kematian. Tak lupa salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beserta seluruh keluarga dan keturunan beliau, para sahabat beliau radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, dan kepada seluruh pengikutnya yang setia hingga tibanya hari kiamat. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, mohon maaf saya pakai kacamata ini untuk sekedar ya menutup mata sebelah kiri yang diuji oleh Allah dengan sakit ya. Mungkin karena sebab virus, demikian kata pakarnya. Tapi saya tanya dokternya, dok ini apa, virus corona? Bukan katanya. Ya yang kena sebelah kiri sudah hampir 5 hari, tapi dikasih antibiotik dan obat yang lain. Semoga Allah memudahkan kita semua untuk tetap menerima keputusan dan takdirnya. Ikhwatal iman, a'izzakumullah, melanjutkan pembahasan kitab Aqidatut Tauhid, masih pada bab kedua, yakni sampai kepada pasal yang kelima, Al-Faslul Khamis, pasal kelima, Bayanu istilzami tauhidir rububiyyati li tauhidil uluhiyah. Penjelasan tentang wajibnya tauhid rububiyah membawa konsekuensi kepada tauhid uluhiyah. Wa makna dzalik, arti dari judul tersebut, anna man aqarra bi tauhidir rububiyyati lillahi, bahwasannya siapa yang menyatakan tauhid rububiyah kepada Allah, fa'tarafa bi annahu la khaliqun wa la raziqun wa la mudabbirun lil kauni illallah, yakni bahwa dia menyatakan atau mengetahui bahwa tidak ada pencipta, tidak ada pemberi rizki, tidak ada yang mengatur seluruh alam ini kecuali Allah Azza wa Jalla. Lazimahu anna
yuqarra bi annahu la yastahiqqul ibadata bi jami'i anwa'iha illallahu subhanahu wa ta'ala. Maka wajib baginya pula menyatakan bahwa tidak ada yang berhak diibadahi dengan segala macam bentuk peribadatannya kecuali Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Jadi kalau orang menyatakan tauhid rububiyah, konsekuensinya adalah dia harus menyatakan tauhid uluhiyah. Siapa yang meyakini bahwa Allah itu pencipta, pemberi rizki, yang mengatur segalanya, maka dalam urusan ibadah, mau tidak mau, dia harus beribadah hanya kepada Allah saja. Tidak dengan cara-cara apapun dalam peribadatan selain kepada Allah. Wa hadza huwa tauhidul uluhiyah. Maka inilah yang disebut dengan tauhid uluhiyah. Dari kata al-ilah, ilah itu al-ma'bud, yakni yang diibadahi, yang disembah, tempat berdoa, tempat niat, tempat cinta, tempat berharap, tempat rasa takut, tempat tawakul, berserah diri, tempat bernazar, tempat berkurban. Itulah makna al-ilah. Sebagaimana makna kalimat la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan, tidak ada yang diibadai dengan benar illallah, kecuali Allah. Fa innal uluhiyata hiyal ibadah. Karena sesungguhnya maksud dari uluhiyah di situ adalah yakni ibadah. Maka para ulama menyebut tauhid uluhiyah itu juga dengan tauhid ibadah. Mentauhidkan Allah dalam beribadah. Kalau tauhid rububiyah itu pada sisi perbuatan Allah, maka tauhid uluhiyah itu pada sisi perbuatan hamba. Kalau tauhid rububiyah itu perbuatan Allah yang mencipta, memberi rizki, mengatur, menghidupkan dan mematikan, satu-satunya hanya Allah. Tidak ada yang lain. Maka pada sisi perbuatan hamba di dalam beribadah, berdoa, meminta, bergantung, maka harus hanya kepada Allah. Fal ilahu maknahu al-ma'budu. Maka al-ilah maknanya adalah yang diibadai. Fala yud'a illallah. Maka tidaklah dia meminta, berdoa, menyeru kecuali kepada Allah. Fala yustaghatsu illa bih. Tidak ada tempat meminta pertolongan dalam kondisi genting. Itu namanya istighatsah. Kalau meminta pertolongan dalam kondisi normal itu isti'anah. Maka istighatsah, isti'anah tempatnya adalah Allah. Wala yutawakkalu illa alaih. Tidak ada tempat menyandarkan diri, bergantung, menyerahkan diri kecuali kepada Allah. Wala tutbahul qarabin. Tidak ada tempat menyembelih kurban. Wa tundzarun nuzuru. Wa tundzirun nuzuru. Dan tempat bernadar dalam segala bentuk nadarnya. Wala tusrifu jami'u anwa'il ibadati illa lahu. Dan tidak ada tempat untuk mengarahkan segala macam bentuk ibadah tersebut
illa kecuali kepada Allah semata. Fatauhidur rububiyyati dalilun liwujubi tauhidil uluhiyah. Maka tauhid rububiyah itu adalah bukti akan wajibnya tauhid uluhiyah. Walihada katsiran ma yahtajjullahu, dan hal ini banyak di dalam Al-Quran di mana Allah berhujjah ala munkarin, yakni terhadap orang-orang yang mengingkari li tauhidil uluhiyati, yakni terhadap tauhid uluhiyah, bima aqarru bihi min tauhidir rububiyah, sementara dia mengakui tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah diakui, tauhid uluhiyah tidak diakui. Maka Allah membantah mereka. Mithlu qawlihi ta'ala, sebagaimana yakni firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 21 dan 22. Allah Jalla wa'ala berfirman, ya ayyuhan nasu a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai para manusia, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Allah memanggil secara umum, tidak secara khusus orang beriman, tapi seluruh manusia. Berarti kewajiban bagi setiap manusia itu menyembah kepada Allah. Itu kewajiban asasi. Tapi sementara banyak orang menuntut hak asasi, hak dasar, tapi tidak memperhatikan kewajiban asasi, kewajiban dasar, yaitu mengabdi, menyembah kepada Allah saja. Karena mereka sudah berjanji sebelum dia lahir ke bumi ini, dia berjanji untuk menyembah kepada Allah saja. Mereka mengatakan, bala syahidna, benar, tentu wahai Allah, kami bersaksi. Ketika Allah bertanya kepada mereka, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini adalah Rabbmu? Rabb bimakna yang tadi menciptakan, memberi rizki, menghidupkan, mematikan, mengatur segala sesuatu. Pada ayat 21 ini perintah agar menyembah kepada Allah. Dia adalah satu-satunya Rabb, di mana Rabb itu memiliki makna yakni Al-Khaliq, pencipta, yakni yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Pada ayat kedua-dua yakni Rabb yang dimaksud adalah pemberi rizki. Kata Allah, alladzi ja'ala lakumul arda firasyaw was samaa'a binaa'aw wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum, yaitu Rabb yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan, langit ditinggikan berlapis-lapis, ditinggikan tanpa tiang. Dari langit itu diturunkan hujan. Dari hujan itu fa akhraja bihi minats tsamarat, dikeluarkan dari bumi berbagai macam buah-buahan. Bahkan bukan hanya buah, ada biji-bijian, ada umbi-umbian, polo pendem, banyak macamnya. Untuk apa semua itu? Rizqan lakum,
untuk rizki buat kalian. Permintaan Allah tidak banyak, cuman satu. Di ujung ayat 22 ini Allah katakan, "Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Jangan kau jadikan sekutu-sekutu, tandingan-tandingan selain Allah padahal kalian mengetahuinya. Begitu panen raya, padinya bagus, dapat berton-ton, malah berbuat syirik, buat sajen untuk dewi. Ini keliru. Berarti menyalahi ayat ini. Mereka mengakui rububiyah Allah tetapi mereka ingkar kepada tauhid uluhiyah. Rasa syukurnya diwujudkan kepada selain Allah. Bahkan tidak sedikit mereka pun akhirnya juga meminta kepada dewa dan dewi itu. Padahal yang menumbuhkan, yang membuat semua itu berhasil Allah. Berhala-berhala yang mereka seru tidak mampu berbuat apa-apa. Fa'amarahum bitauhidil uluhiyah. Allah memerintahkan mereka mewujudkan tauhid uluhiyah, wa huwa ibadatuh, yaitu dengan beribadah kepadanya. Wahtajja alaihim bitauhidir rububiyati, di mana Allah berhujjah atas mereka dengan tauhid rububiyah, alladzi huwa khaliqun nasi, yaitu dia Allah yang mencipta manusia, al-awwalina wal akhirin, yang awal sampai yang akhir nanti. Wa khaliqus samai wal ardi wa ma fihima, dan juga yang menciptakan langit, bumi, dan apa yang ada di antara keduanya. Wa taskhirur riyahi, dan juga meniupkan angin. Wa inzalul matar, menurunkan hujan. Wa inbatun nabat, dan juga menumbuhkan berbagai macam tanam-tanaman. Wa ikhrajus thamarat, mengeluarkan berbagai macam buah-buahan. Allati hiya razaqal ibad, yakni semua itu sebagai rizki bagi para hamba-hambanya. Fala yaliqu bihim ayyushriku ma'ahu ghairah, maka tidak pantas bagi mereka yang sudah merasakan berbagai macam nikmat rizki Allah itu, yakni menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Gak pantas. Tapi kadang-kadang orang diingatkan itu malah marah. Wis kono aja melok-melok kon iku. Wis jare mbah-mbah biyen iki ngene. Engko nek gak gawe sajen danyange ngamuk. Mangkane ngamuk ana reribet iki gara-gara kurang apa? Kurang sajene. Padahal yang membuat kesejahteraan dengan adanya berbagai macam rizki yang melimpah di penjuru muka bumi ini, tanam-tanaman, buah-buahan, tidak ada yang bisa melakukan semua itu kecuali Allah. Dan mereka mengakui itu. Inilah bentuk kesyirikan. Apalagi kalau manusia itu tidak mengakui dua-duanya, itu semakin parah. Baik tauhid uluhiyah maupun tauhid rububiyah. Ada nggak yang seperti itu? Berarti tidak mengakui keberadaan Allah, itu lebih parah lagi. Mengakui Allah saja, tapi dalam satu hal, dari hal yang lain dia tidak mengakuinya, itu sudah termasuk syirik. Menyatakan rububiyah tapi meninggalkan uluhiyah, itu kesyirikan. Fattariqul fitri li itsbati tauhidil uluhiyah,
maka jalan yang fitri, jalan yang suci, maksudnya sesuai dengan fitrah, untuk menetapkan tauhid uluhiyah, al-istidlalu alaihi bitauhidir rububiyah, yaitu dengan menunjukkan bukti-bukti bahwa Allah mencipta, memberi rizki. Artinya yaitu dengan dalil tauhid rububiyah. Fa innal insana yata'allaku awalan bimasdari khalqih, karena sesungguhnya manusia itu tergantung pada hakikat dasar penciptaannya. Wa man sya'u naf'ihi wa dharrihi, dan juga tergantung pada sifat kemanfaatan dan madarat yang ada pada dirinya. Artinya tidak ada yang bisa memberikan manfaat dan madarat itu kecuali bersumber kepada Allah. Selain Allah nggak bisa. Thumma yantakilu ba'da dzalik, lantas kemudian dia berpaling, berpindah setelah itu ilal wasaila allati tuqarribuhu ilaihi, yakni pindah kepada berbagai macam bentuk perantara-perantara yang mereka mendekatkan dirinya kepadanya. Padahal manusia tidak bisa lepas segala sesuatunya itu kepada Allah. Dan itu mereka akui. Tetapi setelah itu malah pindah, yakni kepada perantara-perantara, tandingan-tandingan. Kalau tadi disebutkan dalam surah Al-Baqarah, fala taj'alu lillahi andada. Andada jamak dari niddan, yaitu tandingan. Kadang juga disebut dengan wasilah, perantara. Ada juga kadang disebut dengan aulia. Aulia yaitu penolong, pemimpin. Dalam surah Az-Zumar, ala lillahi dinul khalis walladzina ittakhadhu min dunihi awliya, dari kalangan manusia, penolong-penolong dari kalangan jin. Wa tardiyahu anhu, dan mereka minta keridhaan wasilah itu. Wa tawaththaqal as-silata bainahu wa bainah, dan juga untuk menguatkan hubungan antara yang satu dengan yang lain. Jadi semakin hari dipupuk hubungan itu semakin kuat ketergantungan mereka kepada selain Allah, sehingga sampai kepada yaitu puncaknya cinta. Bukan cinta kepada Allah, tapi cinta kepada rab tandingan. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi, dan sebagian dari manusia yakni menjadikan tandingan-tandingan selain Allah, di mana yuhibbunahum, mereka mencintai tandingan itu kahubbillah, sebagaimana mencintai selain Allah. Kalau sudah cinta, apapun dikorbankan untuk wasilahnya, untuk berhalanya, untuk tandingannya selain Allah. Sekalipun harus mencari syarat-syarat yang susah dan sulit, dia tetap usahakan. Fatauhidur rububiyyati babun li tauhidil uluhiyah. Maka dari itu tauhid rububiyah itu merupakan pintu masuk ke dalam tauhid uluhiyah. Min ajli dzalik ihtajjallahu 'alal musyrikin bihadhihi tariqah. Dengan tujuan itulah Allah membantah atau menyampaikan hujahnya kepada kaum musyrikin dengan cara
wa amara rasulihi, yakni memerintahkan para rasulnya, ayyahtajja biha alaihim, sama seperti Allah, yakni menyampaikan hujjah kepada mereka, yakni dengan menyampaikan ayat-ayatnya dan menghujat mereka. Kenapa sampai bisa berpaling? Padahal mereka mengakui rububiyah tapi menolak uluhiyah. Faqala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Dalam surah Al-Mu'minun pada ayat 84, katakan Muhammad, milik siapa bumi dan apa yang ada di dalamnya jika kalian orang-orang yang mengerti, mengetahui. Sayaquluna lillah, mereka pasti akan menjawab apa? Lillah, milik Allah. Qul afala tadhakkarun, kenapa kau tidak berpikir? Kenapa kau tidak ingat? Jadi ketika ditanya siapa pemilik bumi dan segala isinya, mereka menjawab Allah. Berarti mengakui tauhid rububiyah. Tapi kenapa mereka kok tidak ingat? Artinya dia lupa dengan ucapannya itu. Qul man rabbus samawati sab' wa rabbul arsyil azim. Katakan Muhammad, siapakah Rabb langit yang 7 dan Rabb arasy yang agung? Berarti mereka ketika ditanya tentang arasy, mereka punya ilmu tentang arasy. Sampai ditanya tentang arasy yang agung, berarti mereka mengerti, mengakui bahwa makhluk yang paling besar itu adalah arasy. Nggak ada makhluk yang paling besar setelah arasy. Karena arasy ini dipikul oleh malaikat hamalatul arsy, malaikat pemikul arsy. Jumlahnya berapa? Ada berapa malaikat yang memikul arsy? Loh, kok menengai? Durung dah. Doorpress. Nek ketika doorpress iki gak jawab. Ada berapa malaikat yang memikul arsy? Ada 8. Ada 8 malaikat pemikul arsy. Yang jarak telinga sampai pundaknya itu jarak langit dan bumi. Antara telinganya sampai pundak ini seperti jarak langit dan bumi. Jumlahnya 8. Berarti yang dipikul dengan yang memikul besaran mana? Hah? Besar yang dipikul. Kalau jarak langit bumi aja antara telinga sampai pundaknya, bagaimana yang dipikul oleh malaikat hamalatul arsy? Lebih besar lagi. Makanya disifati arsyul azim, yakni arasy yang agung. Baik, antum nanti tanya sama asatid yang lain membahas tentang arsy, ya. Baik, saya lanjutkan. Siapakah pemilik Rabb langit yang 7 dan arsy yang agung? Sayaquluna lillah, mereka menjawab milik Allah. Qul afala tattaqun, kenapa kalian tidak takut? Bisa diartikan kenapa kau tidak bertakwa? Kenapa kau tidak takut? Jadi intinya mereka ketika ditanya tentang siapakah yang mencipta, yang memberikan rizki, yang menghidupkan dan mematikan, mereka pasti akan menjawab Allah. Tapi giliran mereka meminta, menyerahkan dirinya, cinta, berharap dan rasa takut, mereka wujudkan dan tujukan kepada selain Allah. Begitu lewat daerah sepi, apa kata dia? Nun sewu mbah, sampun gudong nggih mbah, kula mek lewat tok. Niki kula nggak ada rokok namung setunggal mbah.
Lu rasa takutnya ditujukan kepada siapa? Bukan kepada Allah, tapi kepada bau reksa. Padahal dia yang menghidupkan itu Allah, yang memberi rizki itu Allah, yang memberikan segala sesuatu itu Allah. Tapi begitu menunjukkan rasa takutnya, takut kepada selain Allah. Pernah nggak seperti itu? Lewat Gonwingit atau daerah yang angker Nuwun Sewu, halo? Nggak boleh itu. Walaupun hanya sekedar tidak ngomong, sekedar berbuat. Hati-hati kon nek kudu nek lewat kene, kon kudu ngebel. Ten. Cuman gitu aja itu berarti menunjukkan rasa takutnya kepada selain Allah. Padahal Allah katakan ya, fala takhafuhum, maka jangan kalian takut kepada mereka. Wa khafuni, takutlah kepadaku in kuntum mu'minin, jika kalian orang-orang mukmin. Berarti keimanannya dipertanyakan itu. Islam mengajarkan kalau kita melewati sesuatu yang belum pernah kita lewati atau berdiam di sesuatu, kan diajarkan doa, zikir. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Berlindungnya kepada siapa? Allah. A'udzu bikalimatillah, aku berlindung dengan kalimat Allah tammah yang sempurna. Min syarri ma khalaq, dari segala kejahatan makhluknya. Banyak perlindungan-perlindungan seperti itu yang diajarkan Rasul, bukan dengan mengucapkan kalimat seperti tadi itu. Wa qala ta'ala, dan juga firman Allah Ta'ala dalam surah Al-An'am pada ayat 102, dzalikumullahu rabbukum, yang demikian itu adalah Allah Rabb kalian. La ilaha illahu, tidak ada ilah sesembahan yang hak illahu kecuali dia Allah. Khaliqu kulli syai'in fa'budu, dialah pencipta segala sesuatu. Fa'budu, maka mengabdilah hanya kepadanya. Semua Allah yang menciptakan, mulai dari alam mikrokosmik sampai alam makrokosmik. Mikrokosmik itu makhluk mungkin bagian terkecil dari sebuah materi. Orang bilang apa? Atom. Mungkin atom masih bisa dibagi lagi. Bukan hanya ada proton, neutron, elektron, tapi masih lebih kecil lagi. Itu Allah yang menciptakan, dan semua tunduk kepada Allah Jalla wa'ala. Sampai alam makrokosmik, makhluk yang terbesar, yang kita tidak sanggup menjangkaunya. Kalau makhluk sesama makhluk aja kita nggak sanggup menjangkau, apalagi makhluk terhadap Khalik. Kita menjangkau makhluk terkecil nggak sanggup. Kita menjangkau makhluk yang paling gede nggak sanggup kita. Bisa nggak semut melihat gajah, sementara semutnya nempel di punggungnya gajah? Bisa nggak? Nggak bisa. Dia nggak ngerti gajah itu apa, padahal dia nempel di punggungnya gajah. Karena yang dilihat lebih besar. Nah, sama seperti kita ini, makhluk kecil. Kalau kita naik pesawat, kita ini kecil dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain, dibandingkan dengan planet, dibandingkan dengan matahari, bintang, mungkin lebih besar mereka. Makanya penciptaan langit dan bumi itu lebih dahsyat daripada penciptaan manusia. Manusia ini terakhir. Allah ciptakan Adam hari Jumat. Setelah seluruh makhluk tercipta, baru akhir waktu asar sampai malam Allah ciptakan Adam. Tapi sebelum itu Allah sudah menciptakan langit dan bumi. Luar biasa dahsyatnya. Faqad ihtajja bitafarrudih birrububiyyati ala istiqaqihi lil ibadah. Maka Allah menyampaikan hujjah
akan kesendiriannya di dalam mencipta, birububiyati ala istihqaqihi lil ibadah, yakni akan hak-haknya di dalam diibadahi atau disembah. Jadi karena Allah itu satu-satunya dan tidak ada yang lain dalam mencipta, memberi rizki, menghidupkan dan mematikan, maka Allah itu satu-satunya yang berhak dan wajib untuk diibadahi. Fatauhidul uluhiyah, maka tauhid uluhiyah adalah huwallazi khalaqa khalqa min ajlih, yakni dia Allah telah menciptakan makhluk-makhluknya dengan suatu tujuan untuk mengabdi kepadanya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Az-Zariyat 51-56, kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mengabdi kepadaku. Wa makna ya'budun, adapun makna ya'budun di sini adalah yufarriduni bil ibadah, yaitu mentauhidkanku di dalam beribadah. Artinya tidak berbuat syirik. Karena hakikat dari ibadah itu adalah mentauhidkan Allah. Kalau ada orang beribadah kepada Allah tapi dia tidak mentauhidkan Allah dalam ibadahnya, itu sebetulnya bukan beribadah kepada Allah. Karena hakikat beribadah adalah hanya kepada Allah, dan hakikat ibadah itu tidak menghadirkan tandingan-tandingan selain Allah. Maka tidak akan pernah bersatu antara tauhid dan syirik. Kalau dia berbuat syirik, pasti dia telah mencampakkan tauhid. Kalau dia mengakui mentauhidkan Allah, berarti dia harus bersih dari segala macam bentuk kesyirikan. Dan itu tidak akan bersatu dalam satu hati. Wala yakunul abdu muwahhidan bimujarridi i'tirafi bitauhidir rububiyah. Maka tidaklah seseorang itu menjadi seorang yang bertauhid, muwahhidan, orang yang bertauhid, dengan hanya sekedar mengakui tauhid rububiyah, hatta yukirra bitauhidil uluhiyah, hingga dia mengakui, menyatakan dan melaksanakan konsekuensi dari tauhid rububiyah itu. Apa itu? Tauhid uluhiyah. Jadi tauhid uluhiyah ini sebagai bentuk konsekuensi logis. Kalau ada orang bertauhid rububiyah tapi tidak mengakui konsep tauhid uluhiyah, berarti itu orang gak logis. Ya. Demikian pula, bukan sekedar menyatakan wa yaquma bih dan membuktikan konsekuensi dari tauhid itu. Sudah masuk? Fadhal. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, saya lanjutkan. Maka orang yang disebut muwahhid tidak sekedar mengakui tauhid rububiyah tanpa mengakui tauhid uluhiyah dan mewujudkan konsekuensinya. Wa illa, jika tidak, maka dia bukan seorang muwahhid. Fa innal musyrikina kanu mukirrina bitauhidir rububiyah. Karena sesungguhnya orang-orang musyrik dari zaman ke zaman, zaman Nabi kita sampai hari ini juga, mereka menyatakan tauhid rububiyah.
walam yudkhilhum fil Islam. Mereka tidak termasuk di antara golongan orang Islam atau disebut sebagai orang Islam. Wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun telah memerangi mereka. Wa hum yukirruna bi anna Allah huwal khaliqu ar-raziqu al-muhyi wal mumit, di mana mereka telah menyatakan bahwa Allah itu pencipta, pemberi rizki, yang menghidupkan, yang mematikan. Tapi kenapa kok diperangi sama Rasulullah? Karena mereka tidak mengakui tauhid uluhiyah. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala atas pernyataan mereka, wala in sa'altahum man khalaqahum la yakulunna Allah. Dan jika kau tanyakan kepada mereka siapa yang telah menciptakan diri mereka, niscaya mereka akan menjawab Allah. Ini ucapan orang musyrik. Mereka yakin Allah itu yang menciptakan dirinya. Ini dalam surah Az-Zukhruf 43 ayat yang ke-87. Dalam ayat yang lain surah Az-Zukhruf ayat yang ke-9, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda. Dan jika kau tanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, la yakulunna khalaqahunnal azizul alim. Niscaya mereka mengatakan yang menciptakan itu adalah Al-Aziz, yang maha perkasa, lagi maha alim, mengetahui. Jadi mereka juga mengakui Allah itu maha perkasa, Allah itu maha mengetahui. Dia percaya banget sama Allah itu, tapi sebatas sebagai Rabb, tapi tidak mengakui kedudukan Allah sebagai satu-satunya ilah, Al-Wahidul Qahhar. Dia tidak mengakuinya. Dalam surah yang lain, Yunus 31, surah 10 ayat 31, qul, katakan Muhammad, man yarzuqukum minas sama'i wal ardi. Siapakah yang telah memberikan rizki dari langit dan bumi? Amman yamlikus sam'a wal absara, dan juga yang menguasai pendengaran dan penglihatan. Wa may yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy. Dan siapa yang mengeluarkan dari yang hidup, mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Wa may yudabbirul amra, dan siapakah yang mengatur segala urusan. Fasayakuluna Allah, maka mereka pasti akan menjawab Allah. Hadza katsirun fil Quran. Ayat-ayat semacam ini banyak sekali terdapat di dalam Al-Quran. Faman za'ama anna at-tauhida huwa al-iqraru biwujudillahi awil iqrar bi anna Allah huwa al-khaliq al-mutasarrifu fil kauni, maka barang siapa yang menyatakan bahwa tauhid itu adalah pernyataan terhadap wujud Allah, atau pernyataan bahwasanya Allah pencipta, dialah yang mengatur segala alam kauniyah, waqtasara ala hadzal nau', sementara dia mencukupkan hanya sebatas itu saja, lam yakun arifan li haqiqatit tauhid alladzi da'at ilaihi rusul, berarti dia belum menjadi orang yang mengetahui hakikat daripada tauhid yang dibawa oleh para utusan Allah. Hanya manusia itu hanya mengakui Allah itu sebagai pencipta.
Tapi mari ngono ngeramut keris. Siji sura diumbah. Ya kan? Diumbah ambek kembang. Sumur 7 apa? Sumur kok 7 rupa. Air 7 sumur. Ya kan? Kembang 7 rupa. Mereka mengakui Allah itu yang memberi rizki. Cak, sopo sing ngei rizki kak? Yo Allah. Lu terus sampean kok jarine arep tuku prewangan. Mahare mek 1 juta. Iya rek butuh gawe bodyguard nek koyok kene iki. Nah, sementara dia bekerja sama minta pertolongan kepada siapa? Jin. Padahal kata Allah dalam surat Jin ayat 6, wa annahu rijalum minal insi ya'uduna birijalim minal jinni fazaduhum rohaqa. Dan berapa banyak orang-orang dari kalangan manusia minta pertolongan dengan bangsa jin. Maka jin-jin itu tidak membawa apa-apa, menambah apa-apa kecuali dosa, dosa dan kesalahan. Udah diwanti-wanti. Li'annahu waqafa inda malzumi wa tarakal lazim. Karena dia hanya berhenti sebatas yakni mengetahui, karena dia hanya berhenti sampai pada batas yang diwajibkan tetapi meninggalkan yang mewajibkan. Yang diwajibkan yaitu dia beriman kepada semua yang telah memberikan karunia kepadanya berupa penciptaan dan rizki. Tapi dia meninggalkan yang mewajibkan untuk beriman itu, yaitu meninggalkan siapa? Allah yang mewajibkan untuk mengimani semua itu. Aw waqafa inda dalilin wa taraka madlul alaih, atau dia berhenti atau sekedar berhenti sampai kepada dalil tapi meninggalkan esensi atau hakikat dari dalil itu. Kalau mereka mengakui bahwa Allah mencipta, itu dalil. Memberi rizki, itu dalil. Mengatur segala sesuatu, menghidupkan, mematikan, itu dalil. Nah, isi dari dalil itu apa? Konsekuensinya harus menyembah kepada yang menciptakan. Menyembah kepada yang memberi rizki. Taat kepada yang mengatur segala sesuatu. Jadi dia mengakui dalil, tapi meninggalkan isi dari dalil itu. Ya. Ikhwatal iman aizakumullah. Wa min khasaisil uluhiyah, dan di antara kekhususan tauhid uluhiyah al-kamalul mutlaq, yakni kesempurnaan yang mutlak yang ada pada Allah min jami'il wujuh, dalam segala segi, dalam segala sisi. Alladzi la naqasa fihi biwajhi minal wujuh, yang tidak ada kekurangan dalam segala bentuk dan segi. Wadzalika yujibu an takunal ibadata kulluha laha wahda, dan yang demikian ini mewajibkan untuk mewujudkan peribadatan, penyembahan itu semuanya hanya untuk Allah. Wat ta'zimu, mengagungkan, wal ijlalu, memuliakan, wal khasyatu, mewujudkan rasa takutnya, wad du'a, berdoa, menyeru, meminta, wal raja, berharap, wal inabah, bertaubat, wat tawakkul, berserah diri, wal istighatha, meminta pertolongan, wa ghayatud dzulli ma'a ghayatul hubbi, yakni puncak penghinaan diri disertai dengan puncak rasa cinta. Kullu dzalik yajibu aqlan wa syar'an wa fitratan ayyakuna lillahi wahda. Semua itu wajib, baik secara akal, secara syariat, secara fitrah, ditujukan hanya kepada Allah semata.
Wa yamtani'u aqlan wa syar'an wa fitratan ayyakuna li ghairih, dan mencegah, menghalang-halangi segala bentuk peribadatan baik secara akal, secara syar'i, secara fitrah ditujukan kepada selain Allah. Wallahu a'lam. Selesai bab yang kedua. Pak, insyaallah yang akan datang kita akan memasuki pembahasan bab ketiga, tauhidul uluhiyah. Di sini akan dijelaskan lebih mendalam tentang makna tauhid uluhiyah. Semoga Allah memudahkan kita dan memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Baik. Sebelum saya tutup, saya berikan waktu, mungkin ada pertanyaan, silakan. Silakan. Nggih. Al-Furqan surah 25 ayat 54. Ya. Ya, jadi semuanya benar Pak, semuanya benar karena itu Al-Quran. Ini keluar apanya? Ayat berapa tadi? 50. Ya. Wa huwa alladhi khalaqa minal ma'i basyara faja'alahu nasabam wa sihra, dan dia pula yang menciptakan manusia dari air, lalu dia jadikan manusia itu punya keturunan dan musahhara, dan wa kana rabbuka, dan Rabbmu qadira, adalah maha kuasa. Baik. Jadi bagaimana mengkomparkan dua dalil ayat yang berbeda seakan-akan bertentangan ya, bahwa Allah dalam ayat lain yakni menciptakan manusia dari tanah, misalnya dalam surah Ar-Rahman ya, yaitu menciptakan manusia dari tanah, juga ada dalam surah Al-A'raf yaitu mintin, kadang disebut dengan sulalatim mintin, yaitu saripati tanah. Dalam surah Al-Mu'minun pada ayat yang ke-13 atau berapa itu, yaitu walaqad khalaqnal insana min sulalatim min tin thumma ja'ala naslahu fi qararim makin, ya ada yang seperti itu, kemudian ditaruh dalam tempat yang kokoh ini. Nah dalam ayat ini yakni bahwa Allah katakan menciptakan dari ma, dari air. Penciptaan pertama semua meyakini sebagaimana Al-Quran menjelaskan bahwa Adam adalah makhluk yang diciptakan pertama dari kalangan manusia, yaitu dari tanah. Dan itu diakui oleh makhluk yang lain, sebagaimana iblis mengatakan khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Makna tin di situ adalah tanah gitu. Tapi kemudian kenapa ada ayat yang lain diciptakan dari air? Karena pada keturunan selanjutnya manusia itu tidak langsung dicipta dari tanah, tapi dari apa? Air mani. Ya. Nah, air mani ini juga saripati dari tanah. Mani di sini, maaf, air apa tanah, Pak? Air, Pak ya. Nah, karena Adam itu yang pertama kali diciptakan dari tanah. Selanjutnya manusia tidak diciptakan dari tanah, tapi dari
air mani. Dan diakui bahwa air mani itu ada pada laki, juga ada pada perempuan. Sama-sama memiliki air mani. Walaupun bahasanya kadang dibedakan, ada spermatozoa, ada ovum. Ya, ovum atau sel telur ya. Tapi kedua-duanya ini kan wujud kasat matanya adalah air. Makanya ketika seorang sahabiah bertanya, apakah kalau saya bermimpi kemudian menjumpai bermimpi sebagaimana laki-laki bermimpi, yaitu ikhtilam, ya, mimpi basah, apakah saya harus mandi? Kata Nabi, iya mandi jika kau melihat air. Gitu. Apakah wanita punya air mani? Punya. Ini menandakan baik laki ataupun perempuan memiliki air mani. Nah, jika itu bercampur, maka terjadilah proses di situ, yakni tahapan-tahapan. Dalam surah Al-Mu'minun, coba dibuka surah 23, di situ mulai dari proses apa? Yakni nutfah. Nutfah itu air mani. Disebut oleh Allah dengan nutfah. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Thumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghah fa khalaqnal mudghata 'idhama fa kasawnal 'idhama lahma. Itu kan urut-urutannya. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia itu min sulalatim mintin. Apa di situ sulalatim mintin? Saripati yang berasal dari tanah. Tsumma ja'alnahu, kemudian kami jadikan dia nutfah. Apa? Air mani. Apa di situ nutfah artinya? Hah? Apa nutfah? Nah, air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh. Ya mungkin ini barangkali pendekatan thoriqatul jam'i, mengkomparasi atau mengumpulkan antara dua dalil yang seakan-akan berbeda atau bertentangan. Tapi sebetulnya ini merupakan bagian dari proses ya. Awal pertama kali dari tanah, kemudian pada berikutnya Allah ciptakan manusia itu yakni dari air mani, bukan langsung dari tanah. Wallahu a'lam. Yang lain? Silakan satu. Nggih. Dinyatakan oleh siapa tadi? Iya. Baik. Kenapa manusia sekarang berada di bumi? Karena bapak moyang kita diturunkan ke bumi, gitu ya. Padahal dulu tempatnya di mana? Di surga. Hanya karena melakukan sebuah kesalahan. Akhirnya Allah Jalla wa'ala menurunkan Adam dan Hawa itu ke bumi. Yang perlu difahami di sini bahwa seluruh rangkaian perjalanan manusia mulai diciptakan oleh Allah Jalla wa'ala sampai nanti pada akhirnya memasuki tempat
surga atau neraka, itu semua sudah ditulis oleh Allah. Sudah tertulis. Makanya ketika Nabi Musa ketemu sama Nabi Adam, berdebat itu. Nabi Musa mengatakan mendebat Adam itu. Iki gara-gara, kalau bahasa kita, gara-gara iki awak dewe soro nang dunyo. Nabi Musa mendebat Nabi Adam, tapi dibantah sama Nabi Adam. Apa kau mendebat aku? Di mana apa yang terjadi pada diriku ini sudah ditulis 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Nabi Adam mengalahkan Nabi Musa, mendebat Nabi Musa, kalah. Dan dengan hujah itu Nabi Musa diem. Karena memang itu sudah skenario Allah. Itu sudah skenario. Apa yang sudah terjadi itu sudah takdir. Sudah tertulis dalam catatan induk Lauhul Mahfud. Sekalipun manusia itu melakukan kesalahan, tapi Allah memberikan cara untuk memperbaiki kesalahannya. Kita akui Adam memang ketika itu apa? Tergoda oleh syaitan. Nah, kenapa Adam bisa tergoda? Itu bagian dari skenario Allah. Padahal Allah sudah katakan, "Fala taqraba hadhihi syajarah." Silakan, kau makan apa saja, tapi jangan dekati satu pohon ini kan. Tapi Adam sudah berusaha. Syaitan yang menggoda. Fa'azallahuma syaitanu. Maka syaitan menggelincirkan keduanya. Fa'akhrajahuma mimma kana fi. Dan mengeluarkan keduanya dari surga. Nah, sebab akibat ini pun dicipta oleh Allah. Allah ciptakan sebabnya, juga Allah ciptakan akibatnya. Ketika manusia hanya tahu akibatnya, manusia itu ada di bumi sebagai bentuk akibat. Tapi yang harus diingat, Allah juga menciptakan sebabnya. Tapi seandainya itu dinilai sebuah kesalahan, Allah pun memberikan cara agar manusia itu terbebas dari kesalahan. Maka Allah ajarkan kepada Adam apa? Yakni kalimat-kalimat untuk bertobat kepada Allah Jalla wa'ala. Allah memberikan doa kepada Adam, kalimat yang berbunyi, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan itu diucapkan sebelum Allah menurunkan di bumi. Tobatnya diterima. Berarti sudah diterima tobatnya, Allah tetap saja menurunkan dia kemana? Ke bumi. Itu memang skenario Allah. Kenapa? Karena Allah nanti jadikan manusia dan iblis serta bala tentaranya syaitan ini yakni sebagai musuh antara keduanya. Qulna bitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan, ya kan? Maka tinggallah kau di bumi sampai datang yakni petunjuk dariku. Siapa yang mengikuti petunjukku, faman tabi'a hudaya, yaitu Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya, fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka akan mendapatkan yakni rasa ketidakkhawatiran dan juga tidak bersedih hati. Jadi itu semua skenario Allah Jalla wa'ala. Sekalipun manusia bisa menilai pada satu sisi perjalanan hidup, tapi pada sisi globalnya ini bagian dari perjalanan hidup manusia. Yang terpenting di sini adalah bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala akan memudahkan segala sesuatu sesuai dengan apa yang telah ditetapkannya. Kullun muyassarun lima khuliqala. Segala sesuatu itu dimudahkan oleh Allah sesuai dengan tujuan penciptaannya. Karena Allah menciptakan Adam akan menempati bumi, maka Allah mudahkan Adam itu melakukan sesuatu yang akhirnya dia diturunkan ke bumi, tidak tinggal di surga. Itu bagian dari skenario hidup, sama seperti kita.
Kalau orang memahami seperti itu, fa insyaallah tidak akan menyalahkan siapapun. Ketika terjadi sesuatu merugikan dirinya, dia nggak akan nyalahkan, gara-gara awakmu, delok peok kabeh ini. Padahal semua ini sudah ditulis oleh Allah Jalla wa'ala. Bahkan orang itu kalau memahami segala sesuatu sudah ditulis oleh Allah, dia tidak akan menyalahkan diri sendiri. Goblok. Ya kan? Fala talmizu anfusakum, jangan kau mencela dirimu sendiri. Ini bagian dari apa? Kehendak dan takdir Allah Jalla wa'ala. Terakhir tadi ada Mas, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Ya, koleksi keris bukan untuk klenik, tapi untuk koleksi. Ya, baik. Silakan mau koleksi senjata-senjata apapun boleh. Mau kujang, mau rencong, mau mandau, mau badik, mau celurit, termasuk keris. Tapi yang perlu difahami di sini bahwa kalau segala apa yang kita kerjakan itu nanti membawa kepada indikasi kekufuran dan kesyirikan, maka kita harus segera untuk menghindari. Itu saja. Apapun nama senjatanya, dari daerah manapun, jangankan keris, mungkin barangkali senjatanya orang Dayak, yaitu mando. Kalau kita koleksi, lantas kemudian ada yang mengatakan, itu loh koleksinya Abu Jundi itu ada mando yang usianya 1000 tahun. Berarti zamannya nenek moyangnya bangsa Dayak dulu. Ya, suku Dayak, ya kan? Wah itu sakti itu. Nah ternyata ada di rumah saya. Berarti peluang enggak itu terjadi kesyirikan, minimal perkelenian. Orang datang berbondong-bondong ke tempat saya, nawar dengan harga miliaran. Walaupun saya tidak meyakini bahwa itu pusaka atau benda keramat, tapi orang lain meyakini itu keramat. Berarti kita termasuk membuka peluang enggak terjadinya kekufuran, kesyirikan. Maka ketika itu terjadi, segera berhenti. Ojo didol. Nek mau dol berarti kan kena dosa, iya kan? Wah tepak iki rek. 1 miliar aku wingi tuku nih mek 100.000. 1 miliar iki batil nol piro iki. Kira-kira kalau manusia diuji dengan dunia seperti itu, halo, tergelincir enggak? Halo, sida didol apa enggak? Oh, kalau perlu diramesi, iya iki nek bengi ambekan iki. Diramesi pisan ya. Jadi silakan mau senjata apapun, keris misalnya, silakan. Ya, selama tidak ada peluang kesyirikan, kekufuran, atau mungkin minimal perkelenian, takhoyul khurafat. Oh dia koleksi keris, dia mungkin barangkali seni ya kan, melihat hanya sekedar benda seni. Dia bisa membuatnya atau bagaimana dia memahami bahwa ini adalah produk budaya. Sebatas itu saja. Tapi begitu masuk ada peluang di situ, tahu-tahu datang orang, cak, apa? Jadi sampean duwe keris kalau munyeng. Loh, enggak kok. Coba aku kepingin ndelok koleksimu. Ditutokno kabeh 100. Lah iki kalau munyeng iki. Iki larang iki, Cak. Yo apa kira-kira kalau sudah seperti itu. Nah, sing iki keris empu gandreng iki. Misalnya begitu. Iki biyen ilang iki. Nah, misalnya iki keris empu tong bajil nih. Misalnya ketahuan semua di situ. Kira-kira gimana? Iki larang, Cak, iki Cak. Tak tukune 500. Soalnya iki ono sing nawar 1 miliar.
Padahal wingi dikei wong. Ya kan? Nah ini. Kira-kira dilepas enggak? Langsung buyar kalau perlu. Buktikan tauhidmu. Kalau sudah ada peluang perkelenian seperti itu, langsung semua diedel-edel, dipatahin semua. Siapa yang hijrah dari peluang-peluang kekufuran dan kesyirikan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Itu sebagai bentuk ketakwaan. Padahal nek dihitung-hitung, walaupun ini tidak dianggap keramat, taruhlah itu sebagai bentuk benda seni, itu harganya mungkin modalnya sudah 100 juta. 100 keris, 100 juta. Ya, 1 juta per keris misalnya. Modalnya misalnya. Nah, tapi kalau udah ada peluang seperti itu, kemudian dihancurkan, dipatah-patahin, jadi mungkin ditaruh, dibakar, dibentuk bal misalnya ya, wesi mongkol gitu, seperti itu, insya Allah Allah akan memberikan jalan keluar, diganti dengan yang lebih baik, lebih dari modalmu itu. Kata Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan bukakan jalan keluar. Diberi jalan keluar. Waduh ya opo iki rek. Wong-wong wah berene kabeh jare kerisku iki keramat kabeh. Bertakwa kepada Allah, tunjukkan, hancurkan semua keris itu. Ojo didol membuka peluang orang lain nanti. Akhirnya jadi apa? Ya jadi marketingnya nanti akhirnya, atau jadi orang yang mengganti kita, lebih berbahaya lagi. Karena kita tidak tahu tingkat tauhid mereka, bisa jadi malah membuka kesyirikan yang lebih besar lagi. Jangan dijual, jangan membuka peluang kesyirikan kepada orang lain. Allah akan memberikan jalan keluar insyaallah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Besoknya tahu-tahu datang temannya, "Cak eling aku." "Sopo sampean?" "Aku biyen sing sampean tulung." "Loh, iya saiki apa?" "Aku sukses, Cak. Iki utangku tak balekno." "Piro?" 10 miliar. Loh, diganti sama Allah dengan caranya 1000 macam cara Allah mengganti. Kalau orang kita ini yakni menghindari dari berbuat syirik dan kekufuran serta jalan-jalan kesesatan yang ada pada kehidupan manusia. Cuman kadang kita nggak yakin, akhirnya imannya goyang, akhirnya malah diramesi kabeh, langsung macak dadi dukun, wis klop wisan. Wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.